Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat masjid, berjumpa kembali bersama saya Jati Hadi Prakoso. Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang sahabat saya yang sudah lama sekali belum bertemu karena pandemi ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, seputar tentang bagaimanakah kriteria seorang muslim itu yang sukses. Tahu kesuksesan seorang muslim itu dilihat dari segi apa sih? Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama sahabat saya. Alhamdulillah Allah perkenankan kita berjumpa hari ini setelah masa pandemi yang begitu panjang 1 tahun. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Langsung saja kita sambut Ustadz Fikri. Apa kabar Ustadz Fikri? Terbaik, Pak Jati. Bagaimana selama pandemi ini? Alhamdulillah sih baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali ya. Wah, setelah pandemi ini setahun ya. Setahun kita pandemi berkomunikasi lewat media sosial, lewat handphone. Nah, alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita untuk berjumpa. Nah, ada hal yang menarik nih. Saya sempat dalam hati saya terpelitik tentang kesuksesan seorang muslim. Nah, apa sih makna kesuksesan seorang muslim itu? Apakah kriterianya harus seperti apa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bicara tentang kesuksesan bagi seorang muslim ya Pak Jati ya. Kesuksesan bagi seorang muslim itu sebelum kita bicara tentang tujuannya kan orang kan bisa bicara tujuan sukses ya, sukses. Sebelum kita bicara tujuannya kita ada baiknya merenungi kembali hakikat daripada penciptaan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Untuk itu ketika kita merenungi kembali, tahu dan sadar diri akan bahwasannya hakikat daripada penciptaan kita tidak lain hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tujuan kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menghambakan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tidak lain hanyalah sebagai fasilitas bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita bicara tentang kesuksesan seorang muslim, pastinya harus kita kembalikan kepada hakikat daripada penciptaan itu tadi Pak Jati. Jadi ketika bicara tentang kesuksesan seorang muslim, kita harus melihat dari sisi hakikatnya. Banyak orang sekarang menilai kesuksesan kalau dia sudah punya mobil baru bilang sukses. Dia sudah bisa membangun rumah yang mewah, dibilang sukses. Tapi ketika kita kembalikan kepada hakikat penciptaan, ternyata bukan itu kesuksesan. Mulai daripada nabi-nabi terdahulu, mulai dari zaman Nabi Adam terus sampai akhirnya kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk membawa satu kalimat yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau bicara kesuksesan seorang muslim, ya tadi Pak Jati kita kembalikan kepada hakikat daripada penciptaan. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim terlena, lupa hidup di dunia, lupa bahwasanya ini bukan tempat kita, cuma sementara mampir. Jadi banyak orang ibarat kata kan Rasulullah SAW bersabda bahwasannya umur umatnya itu antara 60 atau 70 tahun. Inna amar ummati baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Coba kita lihat fase manusia dilahirkan dari 1 sampai 20 tahun mereka belajar mulai dari SD, SMP, SMA segala macam. Ntar 20 tahun sampai 40 tahun mereka berusaha mencari dunianya, mencari urusan dunia segala macam. Nah dari 40, kalau seandainya mereka sukses di umur 40, mereka punya mobil mewah, rumah mewah, mereka akan nikmati berapa lama? Tinggal sisa 20 tahun. Sisa 20 tahun. Ya, apa iya? Kan makanya dari itu kesuksesan seorang muslim nggak diukur dari apa yang mereka miliki di dunia. Terus tapi kita tinggalkan ya. Semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suksesnya seorang muslim kalau menurut pandangan saya itu ketika dia bisa berguna di dunia sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum
khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di dunia dia bisa bermanfaat bagi orang lain, dan ketika meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jadi. Oke, jadi saya sudah tergambar dengan jelas Pak Ustaz, bahwa hakikatnya kesuksesan seorang muslim itu bukan dilihat dari kesuksesan di dunia, bukan dari karir, punya rumah yang mewah, punya kendaraan mobil yang banyak. Nah, itu hanyalah bonus ya, maksudnya hanyalah bonus, dan itu hanya bersifat sementara. Subhanallah. Sampai sini yang sejatinya, yang sebenarnya hakikat kesuksesan seorang muslim adalah, dari penjelasan Pak Ustadz tadi, adalah kita harus melihat dari asal muasal hidup kita. Tujuan kita ciptakan ini hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Pak Ustadz. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak contoh nyata Pak Ustadz? Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ya bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini seluruhnya itu bernilai ibadah aja. Jadi kan dalam sholat kita kan kadang, bukan terkadang ya, setiap dalam sholat kita ketika doa kita bilang pada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu refleks daripada itu semua ya, setiap kegiatan kita harusnya bernilai ibadah. Mulai dari kita bangun tidur kita niatkan baca doa bangun tidur, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kita bersyukur atas kehidupan hari ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita niatkan juga di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan yang hari ini akan kita jalani, kita niatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari nafkah, kita niatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam kita belajar untuk ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga apabila sewaktu-waktu kita meninggal atau Allah panggil, Allah Subhanahu wa taala panggil, ya kita dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan intinya kehidupan itu mulai dari apa? Jangankan harta, anak ataupun apapun, semuanya akan Allah ambil. Kapanpun Allah mau, akan Allah ambil. Jangankan itu, bahkan nyawa kita sendiri bukan milik kita. Dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di sini ada kalimat yang menarik, innallaha ashtara. Sungguh Allah telah membeli. Innallaha ashtara, sungguh Allah telah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa mereka dan harta mereka yang akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Sebenarnya Allah telah memberi itu semua dan akan digantikan Allah balik dengan surga. Sekarang tinggal pilihan kita nih sebagai seorang muslim, mau meraih kesuksesan itu apa enggak. Kalau kita mau, ya kita kembali semuanya pada Allah. Cara mengembalikannya dengan harta yang kita miliki, kita sedekahkan, itu cara mengembalikan baik-baik. Karena ketika kita tidak mengembalikan yang baik-baik, suatu saat Allah akan ambil dengan paksa. Suka atau nggak suka, Allah bakal ambil, bahkan nyawa kita sendiri. Itu bagi kita seorang muslim untuk meraih sebuah kesuksesan, ya cara mengimplementasikan dalam kehidupan kita yaitu dengan cara membuat seluruh aspek kehidupan kita bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar suatu saat ketika saat itu datang dan saat itu tiba, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai kita tidur ya sampai kita bangun lagi itu memang harus bernilai, yang kita lakukan harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz, sangat jelas sekali saya. Jadi subhanallah, kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat hari ini, bahwa kesuksesan seorang muslim itu bukan dilihat dari apa yang kita punya di dunia seperti harta, seperti kekayaan, seperti jabatan, tetapi lebih dalam lagi kita harus apa yang kita lakukan harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak Ustadz ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Waktu ngobrol-ngobrolnya hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Baiklah, sahabat Salam di Masjid, itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Ustadz Fikri. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak, sampai bertemu pada episode Salam di Masjid berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.